Halo semuanya, kembali lagi di channel Bola JP Mania. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas untuk prediksi bola yang akan bertanding di tanggal 30 Maret 2022, di mana hari ini kita akan membahas prediksi totalnya ada 6 tim ya. Dan di tim kita yang pertama itu ada Poland versus Sweden. Di tim kita yang kedua ada Portugal versus Republic of North Macedonia. Di tim kita yang ketiga ada Oman versus China. Di tim kita yang keempat ada Syria versus Irak. Di tim kita yang kelima ada Sydney FC versus MacArthur FC. Dan di tim kita yang keenam atau tim kita yang terakhir ada Perth Glory versus Newcastle Jets. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke prediksi kita yang pertama, itu dari World Cup 2022 Europe Qualifiers Playoff. Kita ada Poland versus Sweden. Dan untuk pertandingan ini Poland sebagai tuan rumahnya, Sweden sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu ya sebanyak 4 kali. Dan dalam 4 kali pertandingan itu Poland tidak berhasil memenangkan pertandingan sama sekali, drawnya juga 0, kekalahannya 4 kali, yang arti katanya 4 kali kekalahan daripada Poland ini dimenangkan oleh Sweden. Sementara apabila kita lihat dari pertandingan head to head dengan Poland sebagai tuan rumahnya itu pernah 1 kali ya saat melawan Sweden, dan di sana Sweden berhasil mencetak gol sebanyak 2 dan Poland 0. Jadi kemenangan itu ada pada Sweden. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Poland sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya, di mana di sini Poland berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Sweden di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Sweden berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw dan 3 kali kekalahan. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang pertama ini apabila kita lihat dari pertandingan head to head mereka, di mana itu mereka pernah bertemu sebanyak 4 kali, tetapi keempat pertandingan itu dimenangkan oleh Sweden. Baik Sweden sebagai tuan rumahnya juga Sweden itu memenangkan pertandingan. Baik Poland sebagai tuan rumahnya juga pertandingan itu dimenangkan oleh Sweden. Maka tim kita yang pertama ini aku akan ambil di Sweden dengan HDP-nya itu 1/4 dan over under di over 1/3/4. Selanjutnya di tim kita yang kedua masih dari World Cup 2022 Europe Qualifiers Playoff. Kita akan bahas Portugal versus Republic of North Macedonia. Untuk pertandingan ini Portugal sebagai tuan rumahnya dan Republic of North Macedonia sebagai tamu. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertanding di pertandingan head to head sebanyak 2 kali ya. Dan dalam pertandingan itu Portugal berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Dan untuk 2 pertandingan ini Portugal sebagai tuan rumahnya ya, jadi untuk North Macedonia itu tidak pernah menjadi tuan rumah saat bertemu dengan Portugal. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Portugal sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Portugal unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1 kali. Sementara untuk tim lawan itu North Macedonia di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini North Macedonia juga unggul ya dengan berhasil memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang kedua ini, di mana apabila kita lihat dari pertandingan head to head-nya di sini memang Portugal itu hanya memenangkan 1 kali saja ya saat bertemu dengan North Macedonia dan draw-nya 1 kali. Hanya saya Portugal ini kan tidak pernah melewatkan untuk masuk ke 5 besar daripada Piala Dunia dan sudah menunjukkan tekadnya untuk lolos di Piala Dunia dalam penampilannya yang dadakan ya saat melawan Turki kemarin itu dan menjadi kuat di waktu terakhir. Dan beberapa bintang besar di tim Portugal ini juga performanya cukup bagus. Sebab itu untuk tim kita yang kedua ini aku akan ambil di Portugal dengan HDP-nya itu 1/3/4 dan over under di under 2,5. Selanjutnya di tim kita yang ketiga itu dari World Cup 2022 Asia Qualifiers. Jadi di sini kita akan bahas Oman versus China. Dan untuk pertandingan ini Oman sebagai tuan rumahnya dan China sebagai tamu. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini di pertandingan head to head itu hanya pernah bertemu sebanyak 4 kali saja ya. Dan dalam 4 kali ini Oman berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan.
Sementara apabila kita lihat dari pertandingan head to head dengan Oman sebagai tuan rumahnya, itu pernah 2 kali ya melawan China itu, dan di pertandingan itu Oman unggul dengan memenangkan kedua-duanya pertandingan itu saat Oman menjadi tuan rumah. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir dengan Oman sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Oman berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu China di 5 match terakhir sebagai tamu melawan tim yang lainnya 5 tim. Di sana China hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, drawnya 0, dan kekalahannya 4 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang ketiga ini apabila kita lihat dari pertandingan head to headnya di mana itu mereka pernah bertemu 4 kali, jadi di sana Oman lebih unggul ya daripada China. Dan apabila kita lihat juga dari Oman sebagai tuan rumahnya di pertandingan head to head saat melawan China itu kedua-dua kalinya itu Oman berhasil lebih unggul daripada China. So untuk tim kita yang ketiga ini aku akan ambil di Oman dengan HDP-nya itu setengah dan over under di over 1/3/4. Selanjutnya di tim kita yang keempat itu kita akan bahas masih dari World Cup 2022 Asia Qualifiers. Di sini kita ada Syria versus Irak dan untuk pertandingan ini Syria sebagai tuan rumahnya dan Irak sebagai tamu. Sekarang kita akan lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini di mana kedua tim ini cukup sering bertemu ya dengan total matchnya itu ada 18 kali dan dalam 18 match itu Syria berhasil memenangkan 5 kali pertandingan, 8 kali draw, dan 5 kali kekalahan. Jadi kita bisa lihat masing-masing dari kedua tim itu pernah memenangkan pertandingan sebanyak 5 kali dan drawnya itu 8 kali. Jadi bisa dikatakan mereka itu seri ya. Dan apabila kita lihat dari 5 match terakhir head to head dengan Syria sebagai tuan rumah melawan Irak, di sini Syria berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 3 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Syria sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Syria berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 3 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu Irak di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Irak tidak berhasil memenangkan pertandingan, drawnya 3 kali dan kekalahannya 2 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang keempat ini di mana apabila kita lihat dari keseluruhan total head to headnya di 5 match terakhir, di sini Irak itu menjadi tuan rumah ya di 5 match terakhir itu dan Syria itu tidak pernah menjadi tuan rumahnya. Dan sayang sekali di saat Irak menjadi tuan rumah, Syria itu tidak pernah memenangkan pertandingan, drawnya 4 kali dan kekalahannya 1 kali. Dan apabila kita lihat dari pertandingan head to head Syria sebagai tuan rumahnya di sini karena untuk pertandingan tanggal 30 ini kan Syria sebagai tuan rumahnya. Di sini Irak itu lebih unggul daripada Syria karena berhasil memenangkan 3 kali pertandingan di kandang Syria. Jadi untuk tim kita yang keempat ini aku akan ambil di Irak dengan HDP-nya itu 1/4 dan over under di under 2/4. Next kita masuk ke tim kita yang kelima, itu kita akan bahas dari Liga Australia. Jadi di sini kita akan bahas Sydney FC versus MacArthur FC. Dan untuk pertandingan ini Sydney FC sebagai tuan rumahnya dan MacArthur FC sebagai tamu. Seperti biasa kita akan lihat pertandingan head to head mereka terlebih dahulu di mana kedua tim ini pernah bertemu ya di pertandingan head to head sebanyak 5 kali. Dan dalam kelima pertandingan itu Sydney berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Dan apabila kita lihat dari pertandingan head to head dengan Sydney sebagai tuan rumah melawan MacArthur, itu di sana ada 3 match dan dalam ketiga pertandingan itu sayang sekali Sydney tidak berhasil memenangkan pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Sydney sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya, di mana di sini Sydney itu berhasil unggul 3 kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Sementara untuk tim lawan itu MacArthur FC di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini MacArthur hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 3 kali kekalahan. Jadi kesimpulan daripada tim kita ya yang kelima ini, dimana apabila kita lihat itu MacArthur FC kalah ya dalam
4 atau 5 pertandingan dan rata-rata itu kebobolan lebih dari 2 gol. Dengan Sydney sebagai tuan rumahnya yang sebagian besar berhasil unggul saat akhir pertandingan, maka Sydney itu memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan pertandingan. So untuk tim kita yang kelima ini aku akan ambil di Sydney FC dengan HDP-nya itu 3/4 dan over under di under 2,5. Selanjutnya di tim kita yang keenam atau tim kita yang terakhir itu kita masih bahas dari Liga Australia. Di sini ada Perth Glory versus Newcastle Jets. Dan untuk pertandingan kali ini Perth Glory sebagai tuan rumahnya dan Newcastle Jets sebagai tamu. Baiklah, sekarang kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini sangat sering bertemu dengan total matchnya itu ada 53 kali, dan dalam 53 kali itu Perth Glory berhasil memenangkan 30 kali pertandingan, 14 kali draw dan 9 kali kekalahan. Sekarang kita akan lihat di 5 match terakhir head to head dengan Perth Glory sebagai tuan rumah melawan Newcastle Jets. Di sini Perth Glory unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, 1 kali draw dan kekalahannya 0. Sekarang kita akan lihat 5 match terakhir Perth Glory sebagai tuan rumah melawan 5 tim yang lainnya ya. Di sini Perth Glory tidak berhasil memenangkan pertandingan, draw-nya 1 kali dan kekalahannya 4 kali. Sementara untuk tim lawan itu Newcastle Jets di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Newcastle Jets berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, draw-nya 0 dan kekalahannya 4 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang keenam ini apabila kita lihat dari head to head total keseluruhan mereka di 5 match terakhir, baik Newcastle Jets sebagai tuan rumahnya, baik Perth Glory sebagai tuan rumahnya. Di sini Perth Glory berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw dan kekalahannya 1 kali, yang artinya 1 kali ini dimenangkan oleh Newcastle Jets. Kita bisa lihat dari total keseluruhan head to head ini, di 5 match terakhirnya itu Perth Glory lebih unggul daripada Newcastle Jets. Dan kita lihat dari total keseluruhan mereka bertemu itu ada 53 kali dan Perth Glory berhasil memenangkan 30 kali pertandingan dan Newcastle itu hanya 9 kali saja. So untuk tim kita yang terakhir ini aku akan ambil di Perth Glory dengan HDP-nya itu 1/4 dan over under di over 2,5. So sekian prediksi kita hari ini yang akan bertanding di tanggal 30 Maret 2022. Seperti biasa catatan dari saya itu kalian jangan ikuti bulat-bulat ya hasil prediksi saya, tetapi kalian ikuti saja kata hati kalian. Dan untuk kalian sudah setia bergabung bersama di channel Bola JP Mania, saya ucapkan banyak terima kasih atas support kalian. Dan untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa ditekan tombol like, share, subscribe, dan juga bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kita. Baiklah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.